Saya ingat banget tuh ya, orang tua itu kan, mama saya kan guru ngaji, Kak. Jadi anak-anaknya itu semuanya dari umur 4 tahun, 5 tahun tuh udah diajar ngaji, Kak. Nah, setiap hari itu harus ngaji gitu loh. Diajarin ngaji, diajarin sholat gitu ya. Saya dari umur 5 tahun udah ngaji ya. Umur kelas 2 SD, umur 7 atau 8 tahun gitu saya sudah khatam Quran. Nah, setelah khatam Quran barulah saya tuh bebas main. Sebelumnya tuh nggak bebas main karena orang tua ini takut, benar-benar dicekokin dengan agama itu gitu loh. Nah, mama saya ini doktrinnya gini nih, doktrinnya. Kamu tahu nggak, dia bilang, tidak ada agama lain yang masuk surga selain agama Islam. Kalau orang Islam masuk, meninggalkan agama Islam, tempatnya itu sudah pasti di neraka jahanam. Tidak ada sedikit pun dia mencium bau surga. Wah, saya bilang. Ya, shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama mendengarkan kesaksian dari seorang mantan muslimah asal Bugis. Ia anak dari seorang guru ngaji, dan lalu kemudian dia juga pernah memualafkan suaminya. Tapi apa yang terjadi pada akhirnya, saudara-saudara, ia lalu kemudian menjadi murtad dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saat ini sedang melayani Tuhan, luar biasa dipakai oleh Tuhan. Kiranya kesaksian ibu ini boleh menjadi berkat bagi kita. Kita akan semangat, kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Untuk lebih lengkapnya kesaksiannya kita dengarkan bersama berikut ini. Halo, shalom semuanya. Shalom kakak. Halo, saya Rahma. sangat senang. Ya, saya sangat senang sekali bisa bersaksi di channel ini. Amin. Sebenarnya, sapa dulu deh. Halo semuanya, saudara semuanya, Yo. shalom. Tuhan berkati Halo. semuanya. Terima kasih ya buat waktunya. Sudah sama-sama. Kamu pastinya ya. Terima kasih Sama-sama banyak. kita saling menguatkan di dalam Tuhan. Haleluya. Sapa dulu Jadi- sahabat-sahabat Lidi, bilang sahabat-sahabat Lucy Daiva. Halo Lidi. sahabat-sahabat Lucy Daiva ya. Ya. Shalom semuanya. Ya, Jadi- ini dia. Jadi Ya, ini dia gini, Rahma Kak. Emma. Ya, sayang. 1 tahun lalu tuh sebenarnya saya sudah disuruh bersaksi gitu. Karena memang saya tuh baru menerima Yesus tuh udah langsung dihajar gitu loh. Ya. Kan firman Tuhan Karena- berkata kan Bapak yang baik itu kan menghajar anaknya, ya kan? Oke. Lah, dia tuh Iya. menunjukkan betul-betul waktu saya menerima dia, betul-betul dia tunjukkan aku bapakmu. Ya aku hajar terus kalau Amin. gitu loh. Biar kau cepat Amin. berubah, biar kau cepat bertumbuh, biar kau cepat diproses gitu. Nah, Amin. Haleluya. setiap hari selalu ada pergumulan, Kak. Lalu Amin. dari teman-teman rohani pada saat itu bilang, ayo dong bersaksi, ini kesaksian kamu ini luar biasa gitu. Lalu saya bilang, enggak deh, saya belum siap, saya bilang gitu. Nah, pernah sih 1 tahun yang lalu, saya mulai nih cari channel YouTube gitu ya, mau bersaksi. Tapi kok nggak dapet, nomornya tuh nggak dapet. Nah, ini channel kesaksian, tapi nggak ada tertera nomor handphonenya. Gimana aku Oke. bersaksi gitu? Ya udahlah, belum waktunya kayaknya gitu. Nah, lalu bulan Januari kemarin, Oke. saya diutus pelayanan di pedalaman 15 gereja, kami satu tim. Jadi banyak sekali pengalaman yang saya rasakan dan saya berkata, inikah waktunya Tuhan? Kalau waktunya saya harus bersaksi di depan publik, berikan saya jalan. Lalu malam itu saya mulai berdoa. Oke. Jadi Tuhan taruh di hati saya, mulai kesaksian di publik gitu. Nah, saya mulainya pertama tuh nggak cari di YouTube dulu, Kak. Saya di TikTok dulu. Oh. Sebenarnya TikTok itu udah lama saya download, Kak. Tetapi karena pada saat itu saya merasa TikTok itu menghambat saya untuk baca Alkitab, datang sama Tuhan gitu ya. Saya hapus. Iya, saya belum bisa berhikmat gitu, Kak. Ya, Ya kan? karena aktif ya nonton TikTok. Ya, scroll, ujung-ujungnya capek Iya, tidur, lupa baca Alkitab. Ya, Iya, nggak bisa nih, ini jadi iblis buat saya bilang saya hapus. Yes, betul. Nah, akhirnya kemarin Tuhan taruh di hati saya, kayaknya saya sudah bisa mengendalikan diri saya gitu kan, Kak. Ya udah saya download lagi itu TikTok. Terus saya download share video-video pelayanan gitu kan. Oke. Kok banyak gitu. Kok banyak Oke, yang oke. lihat gitu kan. Oh ya udahlah, berarti lanjutlah gitu. Tiba-tiba ada itu yang Marisa, tahu ya Marisa? Iya. Ya, Marisa hubungi saya, terus ayo dong kita kesaksian gitu, kesaksian di channel. Ya udah saya mau juga, terus saya cari lagi di YouTube. Saya bilang, Tuhan, kalau seandainya memang ini waktunya saya memang untuk bersaksi, tunjukkan channel-channel yang memang di mana Engkau mengharuskan saya bersaksi di sana.
tunjukkan nomor handphonenya. Tunjukin lah tuh pertama channel kakak ini, Kak Lucy ini kan. Terus habis itu channel-channel yang lain, tetapi Kak Lucy sebutin ya, aja. Karena mereka di Pak nggak Bom Bom. Iya, di Pak Bom Bom, di The Beatles tadi malam, terus di Miracle, iya, di Miracle juga gitu. Ya, saudaraku. Jadi ini saya potong nih adik saya. Jadi saya potong. Jadi adik saya ini puji Tuhan, inilah saya percaya belum waktunya Tuhan. Jadi yang pertama dihubungi adalah saya. Tapi dia DP-nya kayak ibu-ibu pakai kerudung gitu lah. Pakai baju merah kerudung. Salam Mbak, saya kan singkat ya. Ini siapa nih, saya bilang. Saya langsung doa, Tuhan ini siapa nih Tuhan. Terus saya tanya, langsung saya balikin. Oke, Dek, boleh cerita sedikit dulu? Langsung dia kirim foto. Langsung aja ya. Bentar, belum. Ini lagi cerita. Nanti ini lagi cerita ya. Kita santai aja. Di sini bukan ruang kesaksian karena kamu sudah ada di beberapa channel. Saya percaya teman-teman sudah dengerin kamu secara pribadi kesaksianmu. Sekarang kamu di sini ngobrol bareng kakak ya. Namanya Rodi, ngobrol bareng Lucy Daiva. Ini anak saya bingung cari dompet. Coba itu tuh di dalam di bawah kolong. Nah, jadi sekarang Rahma, kita di sini lebih kepada mengulik bagaimana engkau mengenal Tuhan. Ya, kalau di ruang kesaksian kan Rahma bercerita sendiri gitu ya. Iya. Ya, di sini ini nah, ayo deh jangan ganggu mama lagi, oke? Di sini Rahma akan kakak bawa ke dimensi di mana kakak akan bertanya ya, lebih kepada mengulik. Ya. Saudaraku semua, terima kasih yang sudah berada di sini. Kita sapa dulu yang dari Jayapura, sapa dulu yang ada di Jogja, shalom, yang ada di Solo, yang ada di Pontianak mana nih? Kak suaranya, shalom. Ini warga pun loh, Rahma ya loh, Pontianak. Coba deh sapa dulu orang Pontianak dengan bahasa Pontianak. Mana nih orang Pontianak nih? Ada enggak ya orang Pontianak ya? Ada sayang. Ada ya. Kakak yang bisa, kakak bisa baca typing soalnya ya. Oke, saudaraku ini adalah Rahma dari Pontianak. Tinggalnya tepatnya di mana sayang? Halo Batam. Pontianak lah pokoknya kota ya. Oke, pokoknya Pontianak. Ya saudaraku, saya minta dibantu juga. Saya tuh ngedengar suara saya agak feedback. Apakah feedback? Nah, dari mana keluar juga, shalom. Baik, inilah kekasih Tuhan yang baru ya. Bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Langsung aja. Rahma, kamu lahir di mana sayang, lalu besar di mana, bagaimana pergumulan hidupmu dulu sebelum mengenal Tuhan. Ceritakan bagaimana kamu, misalnya kamu lahir dari keluarga besar apa, ya seperti itu. Singkat, jelas, dan banyak juga nggak apa-apa. Aku ngikutin Rahma bisanya berapa jam aku ngikutin ya. Karena aku kalau udah buat Tuhan di rumah, ya udah buat Tuhan gitu. Silakan sayang tuh. Adek lahir dari keluarga Bugis dan apa gitu. Iya, saya latar belakangnya terlahir dari seorang Muslim ya. Papa sukunya Bugis Bone, keluarga besar tuh semuanya masih Muslim ya. Jadi saya aja rasanya masih bingung gitu loh, kok bisa ya gitu. Karena memang dari kecil itu anti banget gitu loh sama yang namanya kekristenan gitu ya. Nah, saya punya 3 saudara, 2 laki-laki, 1 perempuan, saya sendiri, abang sama adik saya. Lalu saya juga sudah menikah, saya sudah menikah 2 kali ya. Yang pertama itu waktu saya belum menerima Yesus ya, sama-sama satu agama, sama-sama Muslim. Nah, lalu 4 tahun kami bertunangan, nikah, 2 tahun cerai. Ya saya nggak bisa ceritain di publik lah kenapa saya cerai ya. Lalu 5 tahun kemudian setelah cerai, saya ketemu sama suami yang sekarang. Nah, ketemu sama suami yang sekarang, awalnya saya nggak mau, saya udah nolak banget gitu loh. Gue nggak mau orang Kristen gitu loh. Nah, tapi dia tuh kayaknya ngincer terus gitu. Udah aku blok dari Facebook, dari BBM dulu belum ada ya yang namanya WA. Dia hubungi aku lewat apa? Lewat email, coba. Saking dia tuh, karena aku waktu itu buka travel, jadi setiap hari buka email ya. Jadi masuk tuh dia hubungi. Akhirnya dia tuh nggak mau putus asa gitu, nggak mau putus semangat. Ya udah saya bilang, kalau kamu mau sama saya nggak mau nih sama kamu nih, kamu kan orang Kristen, saya orang Muslim. Saya bilang, saya nggak mau masuk neraka, saya bilang gitu. Tempatmu tuh di neraka, saya bilang. Saya bilang kalau kamu mau nikah sama saya, ya kamu masuk Islam gitu. Akhirnya dia mau masuk Islam gitu. Nah, lalu ya gitulah. Dulu waktu saya kecil, saya tuh suka. Auramu beda loh sayang, kamu semangat banget padahal dia baru habis latihan ya. Oke, selanjutnya sayang. Jadi waktu kecil, saya ingat banget tuh ya. Orang tua itu kan, mama saya kan guru ngaji Kak. Jadi anak-anaknya itu semuanya dari umur 4 tahun, 5 tahun tuh udah diajar ngaji Kak. Nah, setiap hari tuh harus ngaji gitu loh. Diajarin ngaji, diajarin sholat gitu ya. Saya dari umur 5 tahun udah ngaji ya. Umur kelas 2 SD, umur 7 atau 8 tahun gitu saya sudah khatam Quran. Nah,
Nah setelah hatam Quran, barulah saya tuh bebas main. Sebelumnya tuh nggak bebas main karena orang tua ini takut, benar-benar dicekokin dengan agama itu gitu loh. Nah mama saya ini doktrinnya gini nih, doktrinnya. Kamu tahu nggak, dia bilang, tidak ada agama lain yang masuk surga selain agama Islam. Kalau orang Islam masuk, meninggalkan agama Islam, tempatnya itu sudah pasti di neraka jahanam. Tidak ada sedikit pun dia mencium bau surga. Wah, saya bilang, saya mendengar doktrin yang seperti itu, ya saya merasa ya udah, saya jadi memiliki pandangan bahwa agama lain itu nggak benar gitu loh, ya kan? Pokoknya agama saya yang paling benar gitu loh, yang lain itu kafir gitu. Jadi tidak ada kesempatan juga saya untuk mempelajari agama-agama lain gitu, karena memang dari kecil sudah dilahir terhisap dari agama Islam kan. Lalu namun kehidupan saya dari kecil itu ya cukup banyak kepahitan ya Kak. Ya sebenarnya saya mau cerita semua bagaimana gitu ya. Ya dari keluarga orang tua itu nggak harmonis gitu. Jadi memang dari kecil tuh banyak kepahitan gitu. Akhirnya saya SMP itu udah nggak di rumah lagi. Saya sudah ke tempat tante gitu karena saya nggak tahan di rumah itu ribut mulu gitu. Broken home ya sayang. Iya, jadi kayak aduh, ini aku mau cerita memang karena kesaksian ya, bukan untuk mempermalukan keluarga aku, enggak gitu. Aku tuh sampai aduh Tuhan, aku bilang gitu, ya Allah, saya bilang gitu. Kenapa ya? Aku tuh pengen kasih sayang kedua orang tua tuh bagaimana gitu loh. Tapi setiap hari tuh piring tuh kayak UFO terbang. Ya, parang tuh udah melempar kayak apa Ninja Hattori itu, benar kayak gitu. Dan aku tuh kayaknya tekanan gitu loh dari kecil. Akhirnya dari kecil, dari SMP itu saya sudah mulai mandiri gitu. Nah, terus singkat cerita setelah dewasa ya Kak, ketemulah nih sama suami yang dulu. Ketemu sama suami yang dulu. Lalu Yang setelah pertama nikah, ya yang pertama, nikah cerai. Nah, rasanya tuh saya tuh kok, aku nggak pernah loh gitu jahat sama orang. Tapi kok rasanya aku dari kecil nggak pernah bahagia ya gitu. Punya anak berapa sayang dari yang pertama? Satu. Maaf Iya, sebelumnya satu. sayang, tinggal di mana dulu? Dari kecil sampai menikah yang pertama, emang tinggal di Pontianak? Iya, di Oh, Pontianak. dari lahir di Pontianak? Iya, papa yang dari Makassar. Oh, oke. Ya, oke sayang. Memang Terus? sudah lahir dari sini. Nah, setelah cerai sama suami, aku bilang sama suami, kita boleh cerai, nggak masalah kita cerai, karena memang tidak bisa dipertahankan lagi gitu ya. Saya bilang, saya nggak perlu nih harta gono gini, nggak perlu. Saya cuma mau anak ini hak asuhnya sama saya. Nah, setelah itu kita buat kesepakatan bahwa nanti kalau anak ini sekolah, terus libur boleh sama ayahnya gitu. Nah, pada saat kami cerai itu umur anak kami itu belum genap 2 tahun, baru 1 tahun lebih gitu. Nah, akhirnya setelah bercerai sama suami yang pertama, wah saya rusak saya. Ketemu sama teman-teman yang apa ya, pergaulannya itu loh, pergaulan kayak di kota-kota gimana sih Kak ya, menghancurkan bait Allah gitu ya, bait Allah menghancurkan apa? Ya bait Allah itu diri kita bait sendiri. Allah diri kita sendiri gitu ya, menghancurkan bait Allah itu bagaimana kita ngerti? Karena kamu pelarian ya, mungkin ya pelarian karena kekecewaan ya, kekecewaan ya. Ketemu juga sama orang-orang yang kayak gitu jadi. Tetapi walaupun saya ikut-ikutan merusak diri gitu ya, tapi pulangnya saya tetap ibadah gitu loh. Saya tetap sholat, saya tetap ngaji. Saya sebelum sholat itu saya tetap baca Yasin itu tetap, sampai dulu saya baca Yasin itu hafal gitu. Nah, lalu setelah beberapa bulan hidup dalam kegelapan itu ya, sekitar 8 bulan saya hidup seperti itu. Saya bilang ini nggak benar gitu loh. Uang saya pun habis, uang yang saya kumpulkan pun habis. Akhirnya ya udahlah, saya harus tinggalkan ini nggak benar gitu. Akhirnya saya tinggalkan perkumpulan itu, teman-temannya saya blok semua karena nanti kalau dia hubungi saya lagi, saya bisa terjerumus lagi. Akhirnya saya blok, saya ganti nomor, saya buka usaha, saya buka kafe, saya buka rumah makan, saya buka travel gitu kan. Lalu, nah setelah itu saya ketemu lah nih sama suami yang sekarang. Setelah 5 tahun itu ya, ketemu sama suami yang sekarang. Nah, ketemu sama suami yang sekarang, udah masuk Kristen dia, udah masuk Muslim dia ya. Hubungan kami itu di dalam hari-hari itu semakin hari itu semakin gak harmonis gitu loh. Karena apa? Karena dia itu tetap kembali kepada kepercayaan dia. Istilahnya nikah sama saya itu cuma formalitas aja gitu loh. Nah, waktu itu anak kami itu masih bayi ya. Masih bayi. Terus kalau bayi itu kan kami ya orang Bugis ya. Kalau anak masih bayi itu digantung-gantungin apa itu namanya gunting, sapu gitu ya. Pernak-pernik itulah katanya penangkal setan. Penangkal setan, ada daun-daun apa gitu kan, ada kaca, ada paku gitu. Nah,
Budaya itu ya sayang. budaya ya. Oh. Terus suka ini juga, suka putar-putar lagu, putar-putar ayat-ayat gitu, ayat kursi, ayat Yasin segala macam. Maaf sayang, ini Suami- anak yang kedua. Ini anak yang kedua dari suami. Yang kedua, baik. ya. Ya itu kan Baik. masih bayi kan, suka gitu karena takut Iya. diganggu setan katanya. Iya, kan. iya, iya. Itu yang memang dilakukan ya pasti. Lalu suami bilang, aduh kenapa sih gini-gini katanya gitu. Ya saya bilang, ini memang budaya saya bilang gitu. Dari anak yang pertama juga gini kok, saya dari kecil juga gini kok, saya bilang gitu kan. Lalu Pokoknya kita lebih galak dari dia ya. lebih galak. Dia bilang, oh ya udahlah, dia pernah ya, kadang kami di jalan putar lagu rohani atau di rumah putar lagu rohani, tapi cepat saya matiin. Saya bilang, saya nggak mau nih lagu-lagu apaan nih, panas telinga saya dengarnya. Saya bilang, saya ganti lagi dengan lagu kasidah. Ya, oke. Nah itu, lalu saya tahu tuh pasti dia tekanan banget tuh ya jiwanya ya. Bayangin dia terang sama ketemu gelap gimana nggak panas ya. Rumah tangga aja setiap hari panas gitu loh. Saya merasa gini, wah ini nggak bisa nih. Saya mau suruh dia ngaji, suruh sholat nggak mau. Saya tuh orangnya paling takut dosa, Kak. Saya tuh orangnya paling takut yang namanya neraka gitu loh. Jadi kalau saya berbuat dosa tuh yang saya ingat, kalau saya mati besok tempat saya di neraka, aduh takut saya gitu lah. Makanya setelah suami itu kembali lagi ke Kristen, saya takut gitu loh. Betul. Lalu saya akhirnya singkat cerita, ya udah ini nggak bisa nih dipertahankan. Akhirnya kami sudah mau cerai pada saat itu, Kak ya. Tahun berapa Akhirnya sayang? tahun 2 tahun yang lalu sebelum saya 2 menerima tahun. Yesus. Ya, 2020 ya? 2019. 2019 ya. Ya. Terus sayang, Lalu saya bilang, akhirnya ya udah kita pisah rumah dulu deh gitu. Tenangin diri masing-masing. Pisah rumah. Lalu saya ngomong, saya sholat, saya ngaji, saya sholat sama Allah saya. Kita kan kalau Muslim dulu kan setiap sholat kan pasti bilang, ya Allah ya Tuhanku tunjukkanlah aku jalan Iya yang benar dong. dan lurus. Iya. Iya kan? Iya. Nah, saya bilang, kenapa kok saya merasa ini jalannya nggak lurus gitu. Saat saya ngomong, saya nangis, saya bilang, saya dari kecil sakit loh. Engkau tahu apa yang saya alami. Siksain saya bilang. Lalu saya ketemu sama suami yang pertama juga gitu. Saya ketemu teman-teman juga gitu. Ketemu lagi yang ini, begini lagi. Saya ini maunya nikah kalau bisa sekali seumur hidup gitu loh. Bukan saya tipe orang yang mau nikah sana nikah sini gitu loh. Nggak mau saya. Apalagi dengan seperti ini, saya ini udah bawa gitu loh. Saya bilang, ya Allah saya udah bawa ini suami saya untuk mengikuti engkau. Lah, kenapa engkau nggak kunci aja sih hatinya gitu loh. Ya kan? Kenapa engkau nggak kunci aja hatinya supaya dia betul-betul. Kan engkau yang ciptakan dia. Engkau yang punya kuasa atas dia. Kenapa engkau nggak menguasai hatinya gitu loh. Nah, jadi saya merasa di situ ini seperti bukan kebenaran gitu loh, Kak. Tiba-tiba apa yang saya doakan, ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkanlah aku jalan yang benar dan lurus. Kok tiba-tiba saya memikirkan yang selama ini puluhan tahun sudah saya berdoa seperti itu. Kok tiba-tiba pada saat itu saya langsung memikirkan, kok aku selalu berkata, tunjukkanlah aku jalan yang benar dan lurus. Kenapa aku harus berdoa seperti ini? Kenapa ini sepertinya bukan jalan yang lurus gitu loh. Kalau ini jalan yang lurus, kenapa aku harus selalu meminta? Tetapi aku meminta pun tidak ditunjukkan gitu loh. Tidak pernah ada damai, tidak ada. Terus-terusan ya. Iya, saya datang sama dia, tetapi kayaknya saya ini pengen gitu loh, saat saya punya masalah gitu ya. Saya nggak mau datang sama orang nggak bisa bantu saya. Saya harus datang sama Tuhan saya gitu loh. Tetapi nggak ada jawaban, nggak ada kedamaian hati. Saya tidak merasakan dia ada gitu loh. Sepertinya saya ngomong sama tembok gitu loh. Sepertinya saya ngomong dia melari. Saya pergi dia lari gitu loh. Istilahnya itu yang saya rasakan. Nah, saya bilang tunjukkan saya jalan yang benar. Kalau memang Allah gitu yang benar, tunjukkan jalan itu. Karena saya udah capek gitu loh. Saya udah capek puluhan tahun minta jalan yang lurus gitu. Akhirnya malamnya saya mimpi itu aneh banget gitu loh. Nah saya tuh seperti berada di tengah awan gitu kayak ya melayang. Saya tuh merasakan tuh kayak nyata sekali gitu loh. Saya berdiri tuh ngambang, kok kayaknya saya melayang gitu ya. Saya ngelihat ke bawah itu jantung saya kayak mau copot gimana gitu ya. Masih tahu ya. Iya, betul. Saya bilang, loh sekeliling semua putih. Tiba-tiba lalu di depan saya itu ada gumpalan awan tebal bersama sinar yang terang dari jauh menghampiri saya. Lalu di belakang sinar itu ada suara berkata seperti ini. Jika engkau ingin selamat, percayalah engkau kepada siapa yang datang di hari akhir. Kalau dia bilang ya Yesus, tak mungkin saya percaya. Karena dia bilang percaya kepada siapa yang datang di hari akhir. Nah, dalam iman kepercayaan kita dulu kan ada gitu loh. Yang datang di hari akhir itu Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Lalu kenapa saya harus percaya sama dia? Tapi kita tahu Isa Al-Masih, bukan Yesus. Iya. Isa, tapi kan dalam konteks kekristenan itu kan Yesus Kristus gitu ya. Betul. Dan kita tidak yakini itu sayang, ya toh? Iya. Kita nggak yakini itu. Tetapi kita cuma diajarkan dia cuma nabi utusan gitu ya. Iya, itulah nabi dan rasul. Jadi ya udah, saya bilang setelah bangun kok rasanya
Saya benar-benar mengalami itu tuh nyata gitu, bukan seperti mimpi. Lah kenapa dia yang saya harus percaya, kalau saya mau selamat harus percaya sama dia gitu. Nah besoknya lagi saya dapat penglihatan lagi waktu saya sholat. Nah saya doa, saya tutup mata gitu kan, saya tutup mata. Ya kita doa dulu gini ya, bukan gini, gini. Doa, saya mendapatkan penglihatan yang aneh, nggak pernah saya alami gitu loh. Ya udah kayak pemain sinetron aja gitu loh Kak. Yang kayak yang peramal-peramal itu, kalau kejam bisa ngelihat apa gitu. Itu yang saya alami gitu loh. Ini kok kayak film gitu loh. Saya melihat seperti di dalam cahaya, saya seperti berada di dalam cahaya. Lalu di depan saya itu ada cahaya yang terang, ya, seperti sosok itu, tapi memang samar-samar nggak terlalu jelas. Tetapi yang dilihatkan di mata saya itu gambaran yang ada di kayu salibnya orang Kristen. Di kayu salibnya itu Yesus Kristus. Saya bilang, kenapa Tuhannya orang Kristen yang dilihatkan ke saya gitu loh. Lalu suara itu berkata seperti ini, jika engkau ingin selamat, percayalah kepadaku gitu loh. Lalu saya sadar gitu, sebelumnya saya itu memang udah bisa ngelihat makhluk-makhluk halus gitu dari kecil ya Kak ya. Karena memang saya keturunan titisan dari nenek saya. Jadi nenek saya itu mediator dulu. Jadi saya keturunan titisannya ke saya. Jadi saya bisa lihat hantu gitu, Kak, iblis gitu. Nah, saya pikir ini setan gitu. Lalu saya baca itu ayat-ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai. Ah, pasti ini hantu nih, saya bilang gitu. Saya buka mata kan hilang. Nah, udah ini hantu nih. Tapi kok aku nggak pernah ya lihat hantu kayak gini ya, terang ya. Hantu biasanya gelap, jelek-jelek mukanya gitu. Nah, akhirnya ya udahlah, saya pikir ya udahlah ini biasa lah ya gitu kan, walaupun agak-agak aneh gitu. Nah anehnya lagi, setiap saya masak, setiap saya pergi keluar, entah saya bawa kendaraan, saya mau tidur, itu muka muncul terus seperti ada di kelopak mata, di kornea mata saya gitu loh, ada terus mukanya menghantui saya. Aduh, saya bilang, jadi itu seperti membuat saya tuh untuk mencari tahu gitu loh. Nah akhirnya saya penasaran, saya search untuk cari Alkitab, beli Alkitab itu di mana. Saya nggak tahu ya, pertama beli di mana. Saya cari dulu, saya pergi ke toko Katolik, tetapi Alkitab yang saya mau nggak ada. Nah, lalu saya pergi lagi, akhirnya dapat tuh toko namanya Metanoia. Pergi ke sana, beli. Saya pikir ini Alkitab ini ya seperti urut cetaknya Arab gitu kan. Ternyata enggak gitu. Nah, sudah terjemahan Indonesia dan saya mudah untuk bacanya jadinya. Padahal pada saat itu ya Kak ya, aku tuh posisinya lagi harus mengambil keputusan yang berat gitu lah, gitu ya. Kepahitan tuh udah menumpuk banget di hati sama di pikiranku. Tapi kok tiba-tiba aku nggak fokus ke itu lagi gitu loh. Aku malah kefokus sama kemimpi dan penglihatan itu. Seperti ada kuasa yang menarik hatiku gitu loh. Ya aku tuh nggak bisa melawan, aku nggak bisa menolak, ngikut aja. Gitu lah. Akhirnya aku baca itu Alkitab. Awalnya aku buka Alkitab itu bergegar aku Kak. Kenapa? Karena aku pikir gini, ini kitabnya orang Kristen gitu lah. Walaupun gini ya, walaupun di dalam iman kepercayaan kita dulu ya, bahwa memang Taurat dan Injil itu dipercayai adalah firman Allah gitu kan. Namun kontradiksi gitu loh. Kenapa kontradiksi? Saya diajarkan untuk membenci orang Kristen, bahwa orang Kristen itu orang kafir. Lah bagaimana saya mau baca firman yang dikatakan itu adalah kitabnya? Kan kontradiksi jadinya, ya kan? Ternyata sebelum saya membaca Alkitab, ya sebelum saya membeli Alkitab, saya potong dulu. Saya baca Al-Quran dulu Kak. Saya orangnya keras, saya orangnya enggak. Walaupun kan kalau Al-Quran udah kamu baca sayang, mungkin lebih mengkaji lagi kali ya, baca lagi lebih ke apa bahasa artinya, dalam terjemahannya, arti dan makna ya. Iya, Oke, sebentar Emma, sebentar. Saudara semua ya, kekasih Tuhan yang luar biasa di dalam konten saya channel Sidaipa. Satu info aja, Rahma Emma ini dulu pernah menjuarai MTQ. Ya. Enggak. Oh bukan ya? Pernah menjuarai. Oh maaf saya. Itu Pak Dani aja tuh yang pandai-pandai ngomong tuh. Itu mau saya tanya juga tuh sama dia tuh. Baik, berarti kita luruskan ya. Bagus kita luruskan ya. Berarti baik kita luruskan. Cuma ya. Pernah mengikuti waktu SMP pernah. Tapi kalau juara enggak pernah. Ya, baik. Waktu itu kan gini Kak, Pak Bom itu kan tanya Emma bisa nggak baca Al-Quran katanya gitu. Lah saya bilang bisa lah Pak, orang saya juga pernah ikut MTQ kok tilawat Al-Quran. Berarti kan saya bisa baca Al-Quran gitu loh maksudnya. Ternyata pas waktu kesaksian itu Pak Bom bilang sama Pak Dani bahwa saya tuh tilawat Al-Quran gitu. Nah ternyata diplesetin tuh sama Pak Dani. Pak Dani bilang saya ini pernah juara. Ya kapan saya bilang saya juara, masih ada kok jejak rekamannya kan. Saya nggak bilang saya juara gitu. Tapi saya bisa baca Al-Quran gitu. Nah, ya, baik saudaraku. Jadi jelas ya supaya ini mengklarifikasi. Terkadang akhirnya di luar sana mempelintirkan nih ya, ngaku-ngaku. Inilah bukan pengakuan dari Rahma ya, tapi memang ada orang yang berpikiran seperti itu. Tapi kalau MTQ, saya Emma pernah ikuti
lomba MTQ ya, karena Iya. kami dari kecil memang udah diajarkan otomatis semua bisa baca Al-Quran, tapi belum tentu bisa ikut kompetisi MTQ. Oke, selanjutnya cantik. Oke, Ya, kamu langsung nggak tegang, tapi kayaknya udah lebih rileks nih di sini nih, karena waktu di Pak Bomom dia tegang loh. tegang banget ya karena itulah Iya, tegang banget loh dia. Aduh, adik ini kenapa tegang sekali? kelihatan banget Haleluya. aku aja kalau bisa diulang-ulang tuh, tapi nggak apa-apa lah. Jadi Sudahlah, itu gitu. sudah waktunya tuh. Oke, sayang, lalu akhirnya kamu baca Astaga. dulu Al-Quran beserta isi Baca dan dulu. maknanya. Akhirnya apa yang saya baca di dalam Quran itu sendirilah yang menghantarkan saya untuk baca Taurat dan Injil, gitu loh. Kalau saya pada saat itu nggak membaca ayat-ayat di Quran ya yang mengarah kepada Isa, yang mengarah kepada saya harus membaca Taurat dan Injil, saya mungkin nggak akan fokus juga sama mimpi dan penglihatan itu, gitu loh. Nah, setelah saya membaca itulah yang menjadi saya kuat gitu. Saya ini kalau nggak baca Taurat dan Injil, saya bukan orang yang ini. Saya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan iman saya dong gitu. Nah, makanya saya belilah Taurat dan Injil itu. Saya beli Alkitab ya. Di dalam Alkitab itu kan sudah masuk semua ya Taurat dan Injil. Saya baca. Nah, yang pertama saya baca itu kan saya nggak dari awal tuh sampai dari awal gitu, tapi asal-asalan lah gitu bukanya. Namun saya seperti diarahkan kepada ayat-ayat yang seperti Yohanes 14 ayat 6 itu kan, akulah jalan kebenaran dan hidup itu kan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya bingung pada saat itu siapa Bapa gitu kan. Nah, akhirnya saya ya kita kan nggak usah bodoh-bodoh amat dong gitu kan. Cari di internet tafsiran apa maksud dari Yohanes 14 ayat 6 itu. Apa yang dimaksud Bapa? Oh, ternyata Bapa itu Allah gitu. Akhirnya saya ketemu lagi seperti di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya bilang, beroleh hidup yang kekal. Wah, ini dahsyat banget gitu loh. Ini ayatnya nggak pernah aku baca di Al-Quran gitu. Aku nggak pernah dapatkan ayat yang setegas ini gitu loh. Wah, ini luar biasa, keselamatan itu pasti gitu loh. Nah, akhirnya aku bilang, siapa ini anak gitu kan? Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Oh, ternyata Yesus itu Allah juga gitu loh. Nah, aku masih nggak paham nih ya. Situ aku masih belajar gitu kan. Lalu 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Sehingga kita yang telah berdosa, dia memikul dosa kita sehingga oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh gitu loh. Lalu saya bilang, apa maksud bilur-bilurnya gitu loh? Oh, ternyata dia disalibkan itu untuk menebus dosa gitu loh. Nah, karena pertumpahan darahnya, karena salibnya, karena tubuhnya yang diserahkan di kayu salib. Oh, itu untuk menebus dosa gitu loh. Di situ saya mengerti. Akhirnya saya semakin penasaran nih. Semakin penasaran. Saya akhirnya saya ambil komitmen saya harus baca dari awal sampai akhir. Nah, jujur baca Alkitab itu nggak mudah. Nggak mudah. Saya baca pertama-tama itu ngantuk melanda ya. Kalau udah ngantuk, saya pergi ke tempat tidur sampai ketemu bantal, hilang ngantuknya. Habis itu saya pergi lagi baru baca satu pasal, ngantuk lagi kayak ada yang bergantung di sini. Ih, kok gini ya? Saya bilang gitu. Akhirnya saya berdoa. Pada saat itu ya saya belum berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ya, tetap dalam iman kepercayaan saya kan. Berdoa ya Allah gitu kita. Tolong saya gitu kan. Nah, akhirnya setelah itu saya dapat ini yang saya saat baca Alkitab, bayangan yang jorok-jorok. Pokoknya yang jorok-jorok gitu loh. Ih, saya bilang, apa sih ini kok kayak gini gitu loh. Saya tahu itu iblis mengganggu saya gitu. Supaya saya itu tidak membaca kebenaran itu. Adek, kamu ke kirian sayang. Apa ya? Coba tanganmu. Coba kali ya? ikut. Nah, gitu ya sayang. Oke ya, aman ya. Yuk lanjut. Soalnya dari tadi badanmu ke tengah deh. Oke, terus. Oke, sorry. Nah, Kakak juga nggak enak mau potong soalnya semangat bang. Sayang, ada sisi di mana akan aku potong, makanya aku potong. Iya. Lanjut sayangku. Luar biasa. Ya, akhirnya ya saya semakin penasaran gitu ya baca Alkitab. Kenapa? Wah, ternyata begini rupanya ya. Tuhan itu menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan manusia gitu. Semuanya itu ada di dalam Alkitab gitu loh. Wah, luar biasa. Dan apa yang Tuhan lakukan dalam penciptaan itu dinyatakan jelas sekali di dalam Alkitab itu gitu, dalam Taurat itu. Nah, akhirnya saya penasaran, semakin baca itu, kalau saya baca itu bisa sampai 1:30 malam, jam 1 lewat. Makanya saya 4 bulan itu udah selesai saya baca Alkitab. Itu karena apa? Karena haus dan lapar akan firman Tuhan itu saya baca terus gitu loh. Nah, singkat cerita akhirnya suami saya nelpon lagi nih. Suami bilang kita baik-baikan gitu. Nah, dia udah mulai nih pulang. Kita satu rumah lagi. Setelah satu rumah, kita tidur, besok paginya bangun. Nah,
suami dulu Kak, waktu kami dari awal bersama itu pernah sekali mau ngomongin masalah Yesus sama saya. Tapi saya bilang, kamu jangan ngomong-ngomong Yesus sama saya. Ya, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi kalau kamu ngomongin Yesus sama saya, kita cerai, saya bilang gitu. Nah, dilalanya waktu kami udah satu rumah lagi itu, kami bangun tidur paginya, suami cerita sama saya. Dia bilang gini, "Mah, terserah deh mah kalau mama mau marah," katanya gitu. Nah, kenapa? Karena dia ingat nih, dia nggak berani ngomongin tentang yang masalah iman dia gitu loh, karena kan saya pernah ngancem nih kalau kamu ngomong kita cerai gitu. Tetapi karena dia dapat mimpi itu, dia bilang terserah deh mama mau marah apa enggak deh katanya. Saya mimpi, saya nggak berani juga bilang itu Tuhan, tetapi saya melihat itu seperti Yesus katanya gitu. Dia suaranya berkata seperti ini, beritakan kabar keselamatan kepada orang yang di sampingmu, katanya begitu. Nah, lalu saya ini belum cerita nih sama suami kalau saya ini udah baca Alkitab gitu, saya sembunyi-sembunyi gitu karena saya masih gengsi gitu kan. Nah, lalu saya bilang, coba deh, benar kamu mimpi gitu? Saya bilang, iya katanya, benar katanya gitu kan. Saya bilang, coba deh ambil dulu Alkitab. Saya bilang, kalau kamu benar-benar bermimpi itu, karena suami saya itu kalau udah dihadapin Alkitab itu, ketahuan dia bohong apa enggaknya. Kalau dia bohong nggak berani dia itu ambil Alkitab. Lalu dia benar-benar mau angkat tuh Alkitab, lalu saya bilang, enggak jadi, saya cuma ngetes, saya bilang gitu. Nah, lalu saya ceritakan mimpi dan penglihatan saya juga sama dia. Nah, terus saya mulai terbuka juga kalau saya itu udah baca Alkitab gitu. Lalu dia pun sedih, nangis, kita pun akhirnya rangkulan gitu ya. Tapi saya bilang saya masih belajar gitu, saya belum mengatakan bahwa saya akan mengikuti Yesus, enggak. Saya cuma penasaran aja dengan mimpi penglihatan saya ini, saya mau ikutin gitu, saya bilang gitu, masih gengsi dikit nih gitu. Lalu saya mulai nih pergi ke gereja. Nah, waktu pengalaman saya pertama ke gereja itu luar biasa sekali. Kenapa? Karena pas saat saya ke gereja itu pas lagi perjamuan kudus. Nah, sampai saya ke gereja, saya disuruh ambil roti sama anggur gitu ya. Lalu saya duduk, saya memperhatikan di sekeliling. Saya lihat orang yang datang tuh semuanya gini gitu, tutup mata. Saya tahu dia doa. Dan saya juga doa dalam iman kepercayaan saya dulu gitu. Saya bilang, ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Saya dulu sebenarnya rasanya awal-awalnya takut melangkah ke gereja itu, karena saya berpikir gereja itu tempat penyembahan setan gitu. Nah, setelah saya sampai di sana, ternyata pikiran saya yang dulu tuh salah gitu loh. Kok rasanya di sini tenang ya, anteng ya, hati tuh rasanya adem gitu. Ada rasa damai, sukacita gitu. Nah, sampai saya duduk di sana, mulai ibadah, mulai pujian penyembahan, lagu-lagu yang dinaikkan itu menyentuh hati saya gitu loh. Seperti, wah ini aku gitu loh, ini kisah hidupku gitu loh. Akhirnya saya nggak terasa itu air mata itu keluar sendiri gitu. Ya sayang, aman sayang, aman. Ya? Aman. Ya kakak di bawah, lanjut. Oke. Akhirnya itu sorry lagi saya lupa kunci pintu tadi. Ya. Akhirnya saya nggak terasa saya ngeluarin air mata gitu loh. Saya nangis gitu. Kok rasanya ini loh yang aku cari selama ini gitu. Dulu aku mencari Tuhanku, tapi selalu tidak ada jawaban, tidak ada ketenangan hati gitu. Nah, tapi setelah saya datang ke gereja, saya mendengar pujian penyembahan. Kok saya bilang ini bukan pujian penyembahan biasa gitu loh. Ini bukan nyanyian biasa gitu loh. Ada kuasa di dalam nyanyian itu. Sehingga saya merasa kok rasanya Tuhan tuh dekat di hati saya. Saya menikmati nyanyian-nyanyian itu, walaupun saya belum tahu nyanyian itu, saya cuma mendengar aja. Kok rasanya Tuhan itu ada bersama saya gitu loh. Tuhan itu dekat di hati saya gitu loh. Sepertinya Tuhan ada suara di hati nurani saya, tenang gitu loh. Aku ada gitu loh. Jangan khawatir, aku ada, tenang. Kok sepertinya beban yang saya pikul, kepahitan itu, rasa yang berkecambuk di dalam hati dan pikiran saya itu sepertinya ada kuasa yang mengangkat gitu loh, ada kuasa yang memikul beban itu gitu loh, sehingga saya merasakan kok rasanya ringan gitu. Saya nggak memikirkan lagi pikiran-pikiran yang tidak pikiran-pikiran yang kepahitan itu gitu loh, masalah itu gitu. Akhirnya mulai setelah selesai pendeta khotbah, mulai itu perjamuan kudus. Nah, saat mulai perjamuan kudus itu diputar dulu nih film penyalipan Yesus. Saya nggak pernah tuh melihat sebelumnya
sekali saya melihat, saya nangis gitu. Saya sedih kok rasanya. Ini seperti saya yang mengalami gitu loh. Kok rasanya sakit banget ya? Kok rasanya jantung saya berdebar, sakit gitu loh. Saya melihat dipakaikan mahkota duri, berdarah-darah gitu ya. Dicambuk dengan cambuk yang punya duri-duri, hingga saat dicambuk itu dagingnya terbelah-belah. Tangan kakinya dipaku, lambungnya ditusuk pakai tombak. Dia diseret-seret, dia memikul salib. Aduh, saya bilang, sedih, saya nangis gitu. Nah, waktu mulai disuruh mengangkat roti, inilah, saya ingat tuh, dikatakan inilah tubuhnya yang diberikannya untuk perbuatlah ini menjadi peringatan akan dia gitu. Aduh, saya bilang, kok rasanya saya bergetar gitu. Saya merasa kayak udah mulai kunang-kunang nih gitu, gak enak perasaan saya. Masuklah roti itu. Ini saya udah kayak bergetar badan saya gitu. Lalu disuruh angkat lagi anggur itu ya, yang melambangkan darah Yesus itu. Saya minum. Saat saya minum ya, saya merasakan anggur itu punya kuasa yang begitu besar gitu. Seperti saat dia masuk, saat saya minum, dia itu seperti mendorong kuasa yang ada di dalam tubuh saya, menarik keluar sehingga tubuh saya itu nggak tahan, dan akhirnya saya dikatakan pingsan. Nah, saat saya bangun, saya pikir kok ini aneh ya, seperti anggur itu seperti ada kuasa yang besar, dan dia itu menerobos, seperti memaksa menarik keluar kuasa yang ada di dalam diri saya. Saya merasa di dalam diri saya pun ada kuasa gitu loh, seperti berhantaman gitu. Nah, saya bilang, wah ini bukan roti biasa, ini bukan anggur biasa, saya bilang. Nah, pada saat itu saya belum mengerti gitu loh, belum terlalu paham. Nah, akhirnya saya pulang. Nah, itu kejadiannya bulan 9 2019 ya. Nah, saya pulang ke rumah. Lalu pas pulang ke rumah, saya mulai, singkat cerita, saya mulai rajin ke gereja. Dan saya juga sudah mulai berdoa di dalam nama Yesus ya. Nah, semakin saya mau dekat sama Tuhan, saya merasakan hal-hal yang aneh terjadi di keluarga kami, di dalam rumah khususnya. Jadi setiap malam ya, anak saya yang paling kecil pada saat itu masih umur 2 tahun. Kalau tidur malam itu, setiap jam 1 malam pasti terbangun. Nah, kalau bangun tuh dia matanya tutup, terus berjalan sendiri, turun ke bawah tempat tidur, terus dia duduk seperti ada yang ngajak dia main gitu ya. Tapi matanya tutup gitu. Lalu kadang dia nangis, kadang dia ketawa, dan itu kejadiannya lama sekali. Bukan hanya 1, 2, 3 hari, enggak, tapi sampai 1-2 bulan gitu. Nah, begitu juga dengan abangnya yang tua itu. Dia mimpi, dia cerita sama saya, dan dia itu mimpinya berjurut-jurut 3 malam. Dia bilang gini, "Mam, saya mimpi, saya seperti didatangi anak kecil," katanya. Dia anak kecil, dia cuma pakai popok katanya gitu, kayak popok katanya. Terus ininya matanya hitam katanya gitu. Terus dia mau ajak Jaki pergi katanya. Terus ada satu lagi temannya, siapa? Itu dia badannya hitam, besar, jelek, ada tanduknya, ada taringnya, matanya merah katanya gitu. Nah, itu tuh yang selalu mengganggu saya juga gitu loh. Waktu saya doa, tutup mata, nah seperti ada iblis gitu ya, iblis yang besar gitu, yang tinggi gitu ya. Bertanduk, dia tuh selalu seperti ada di muka saya. Kalau saya tutup mata berdoa, dia seperti ada di depan muka saya gitu loh. Nah, itu yang diceritakan anak saya dari mimpinya itu seperti itu gitu loh, mirip gitu yang diceritainnya. Nah, lalu setiap malam ya, di ruangan kamar kami itu panas sekali, padahal AC-nya sudah dihidupkan nomor 16, sudah dingin banget gitu. Tetapi cuacanya itu tetap panas gitu loh. Dan setiap jam 1 malam itu pasti ada seperti gumpalan asap hitam mengelilingi kamar gitu. Nah, dan di kamar saya kan ada jendela. Nah, jendelanya tuh plong ya, plong karena di sampingnya itu kan ada pagar juga. Jadi kita buka tirainya, karena anak saya itu suka main tirainya, jadi kita angkat gitu, kita gulung. Jadi plong nampak dari luar. Nah, pas saya tidur, nah jendelanya itu kan di samping saya. Pas saya buka mata, ada seperti nyai-nyai perempuan. Nah, memang itu dikatakan dulu dia penjaga saya gitu. Dia itu datang gitu loh, dengan pakaian kayak pakaiannya Nyi Roro Kidul gitu ya, hijau. Terus dia pakai bunga-bunga kantil di sini di kepalanya. Saya bilang, aduh kok ini mengganggu saya gitu loh. Banyak sekali kuasa-kuasa iblis tuh yang mengganggu saya gitu loh. Nah, namun saya tetap berdoa. Lalu singkat cerita bulan 12 2019, 3 bulan setelah saya mendapatkan mimpi penglihatan itu, abang saya nikah.
saya pergilah nih, kami mau pergi nih sama keluarga. Jadi ada yang pakai bis, ada yang beberapa mobil juga. Jadi yang satu mobil bersama kami itu ada mama, ada adik saya, ada calon istri adik saya, ada baby sister, anak saya 2 orang, sama suami dan saya. Suami yang nyetir. Nah, lalu sebelum pergi, saya berdoa tutup mata di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, yang saya anehnya lagi tuh, saya seperti dapat penglihatan, ya. Mobil yang kami kendarai itu muter 3 kali, terjadi kecelakaan. Dan saat mobil itu muter 3 kali, menguasai jalan, itu nggak ada orang sama sekali lewat, seperti sepi, nggak ada orang gitu. Lalu saya bilang, Tuhan ini maksudnya apa gitu. Nah, lalu saya nggak ada menceritakan mimpi dan menceritakan penglihatan saya itu kepada siapapun. Saya takut mereka khawatir begitu ya. Akhirnya kami pergi. Nah, di tengah-tengah perjalanan, ya suami saya itu kalau bawa mobil, dia waktu itu belum bertobat ya. Jadi kalau bawa mobil itu, aduh kalau nggak habis itu gas diinjaknya nggak sah. Jadi selalu dalam keadaan ngebut gitu. Nah, pertengahan perjalanan, mobil dalam keadaan ngebut full ya. Tiba-tiba ban mobil di belakang meletus, tinggal velgnya aja. Bayangin, tinggal bunyi velgnya aja itu yang bunyinya itu udah sakit gitu, gitu bunyi velgnya ke aspal itu. Mobil itu muter 3 kali ya, karena kan begini ya, muter. Lalu saya nggak ada takut gitu. Saya bingung juga pada saat itu, saya nggak ada rasa takut gitu loh. Tetapi saya lebih fokus kepada kok ini mimpi yang dan penglihatan saya yang tadi waktu saya doa kok benar-benar terjadi gitu loh. Saya bilang, Tuhan, tolong saya, tolong kami Tuhan, selamatkan kami. Kalau memang benar Engkau Tuhan, Engkau Allah, selamatkan kami. Maka seumur hidup saya akan mengikuti Engkau. Saya akan melayani Engkau, saya bilang gitu. Lalu saya bilang di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Di putaran yang ketiga, ya. Putaran yang ketiga, nih. Mobil udah mau kebalik nih, ini aspal ya. Mobil udah mau nyium aspal, kami udah pada miring semua. Suami saya udah nggak bisa lagi mengendalikan setir, dia udah nggak megang setir lagi, dia cuma megang kursi jok, ya. Semuanya pada pejam mata, pegangan semuanya. Saya berdoa, saya tutup mata di dalam nama Tuhan Yesus. Mobil yang tadinya udah mau nyium aspal, ya, tiba-tiba bisa stop, berhenti, ya. Padahal waktu kami mau kebalik itu juga masih dalam keadaan laju banget, ya. Kok bisa tiba-tiba berhenti? Saya bilang itu pekerjaan Tuhan, itu mujizat Tuhan yang luar biasa saya rasakan dalam hidup saya. Kalau kemarin ada yang pernah dengar suami istri ya yang tabrakan meninggal itu, tapi tidak semuanya meninggal. Kalau kami kemarin tidak ditolong Tuhan, kami semua pasti meninggal, tidak ada yang selamat. Semuanya pasti udah pada hancur, keluar di mobil semuanya pasti. Lalu keluar kami dari mobil, saya melihat ban mobil pun tidak ada yang ke kanan, tidak ada yang ke kiri, lurus seperti diparkirkan oleh tukang parkir yang profesional gitu. Nah, setelah kami keluar dari mobil ya, baru banyak itu ponton-ponton keluar, lewat. Orang-orang di sekitar pun, warga di sekitar pun mendatangi kami. Dia bilang, wah hebat Bapak, ini yang nyetirnya hebat katanya. Saya bilang, gimana apanya yang hebat? Ini Tuhan, ini pekerjaan Tuhan. Wong suami udah nggak bisa lagi ngendaliin setir udah nggak dipegang lagi kok, gitu loh. Nah, akhirnya setelah selesai acara, saya memberi diri untuk dibaptis. Nah, setelah pulang dari acara itu, bulan 12 itu saya pergi ke gereja. Saya tanya sama di resepsionis gitu, ada nggak untuk baptisan? Ternyata pada saat itu baptisnya sudah lewat. Ada lagi di awal tahun, bulan 1 gitu. Akhirnya bulan Januari 2020, tanggal 26, saya dibaptis. Nah, pada saat saya dibaptis, ya, saya merasakan waktu saya ditenggelamkan itu, seperti apa ya, bergetar gitu loh badan saya. Seperti ada sesuatu yang lepas dari tubuh saya gitu. Saya merasakan saya seperti bebas, seperti free, ringan gitu loh. Kalau orang bilang yang menjadi pengikut Kristus itu lahir baru, ya memang itu yang saya rasakan gitu loh. Seperti bayi yang baru lahir, tidak ada dosa gitu, itu yang saya rasakan. Lalu saya merasakan, wah rasanya tuh Tuhan ada bersama saya gitu loh. Saya merasakan sukacita yang luar biasa gitu loh. Yang tidak pernah selama ini saya rasakan, yang selama ini tuh saya cari-cari yang rasa yang seperti ini gitu loh. Dulu tuh saya merasa hidup saya itu kosong, hampa gitu loh. Walaupun saya setiap hari sholat, setiap hari baca kitab gitu, tapi saya merasakan hampa hidup saya gitu loh. Nah, tetapi setelah saya dibaptis, saya merasakan ada kuasa yang mengisi kehampaan saya itu, dan saya tahu itu kuasa Roh Kudus gitu. Akhirnya pulang ke rumah, saya semakin dekat sama Tuhan. Saya sering datang sama Tuhan. Saya baca firman Tuhan terus gitu ya. Nah, 3 bulan setelah saya dibaptis, akhirnya saya
ambil sekolah teologi untuk saya lebih memperdalam Alkitab gitu. Dan saya benar-benar mau melayani Tuhan gitu. Lalu 4 bulan setelah saya dibaptis, akhirnya orang tua saya tahu. Akhirnya orang tua saya tahu itu karena memang saya membuka diri saya untuk mereka tahu gitu. Nah, sebelum saya membuka diri, saya kan punya komitmen nih. Saya harus baca dulu Alkitab sampai habis gitu. Barulah saya berani siap gitu loh. Kalaupun orang tua saya harus tahu, saya sudah siap. Yang penting saya sudah mengerti dulu nih Alkitab gitu loh. Sehingga kalau mereka bertanya-tanya, saya bisa jawab gitu. Nah, lalu setelah saya selesai baca Alkitab, saya masih kompromi dulu nih, nanti dulu deh gitu loh. Saya juga masih punya kerjaan, gimana nih kalau keluarga tahu, gimana nih kalau teman-teman tahu gitu. Masih banyak saya mikirin dunia gitu. Lalu saya baca ayat, firman Tuhan berkata, ini Yesus sendiri loh yang berkata, jika engkau tidak mau mengakui aku di depan manusia, maka Bapa juga tidak akan mengakui engkau. Wah, saya ngeri gitu loh. Saya bilang, aduh ampunkan aku Tuhan. Kalau saya tidak berani mengakui Yesus di depan publik, untuk apa saya dibaptis? Percuma saya dibaptis gitu loh. Akhirnya saya bilang, Tuhan ampunkan saya. Akhirnya saya mulai membuka diri, saya mulai tuh update status firman Tuhan di sosial media, supaya mereka nanti kan bertanya-tanya gitu. Akhirnya mereka bertanya, kok ini kan firmannya orang Kristen, ini Alkitab, kenapa kok kamu buat ini? Kata teman-teman saya, keluarga saya, bahkan saudara saya gitu. Saya bilang, saya sekarang sudah menjadi pengikut Kristus gitu. Nah, banyak sekali pertanyaan. Lalu akhirnya orang tua saya tahu, saya dipanggil ke rumah. Saya dipanggil ke rumah. Saya nggak bawa suami, saya sendiri aja yang datang. Karena saya tahu nih pasti suami saya yang dipersalahkan, karena suami saya kan memang latar belakang orang Kristen. Mereka pikir pasti suami saya nih yang ngajak saya menjadi pengikut Kristus gitu. Padahal kan enggak, padahal memang saya sendiri, memang perjumpaan sendiri gitu loh. Akhirnya saya pergi ke rumah mama, sebelumnya saya berdoa, saya minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Saya bilang, Tuhan, seperti firman-Mu berkata, Engkau akan menyertai aku senantiasa sampai akhir zaman. Aku percaya Engkau menguatkan aku, Engkau berikan aku hikmat, saya bilang gitu. Yang saya bawa itu ya, Quran, Alkitab, hadis, terus kitab kuning, kitab Safinatun Najah itu saya bawa. Karena saya udah ngerti gitu, udah paham nih, pasti nanti dipertanyakan, diperdebatkan tentang agama gitu. Jadi saya bawa semuanya. Saya pergi ke rumah orang tua, sampai sana udah pecah. Ngamuk mama saya, pokoknya habis saya dimaki-maki dah. Mama saya bilang, kau bukan anakku lagi, aku tidak pernah melahirkan anak kafir gitu. Lalu mulailah perdebatan. Papa saya mulai ngomongkan masalah Islam tuh ini yang paling benar, gini bla 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 bla. Akhirnya saya buka Al-Qur'an, saya buka Alkitab, saya buka hadis, saya buka Safinatun Najah. Saya buka sejarah-sejarah gitu. Nah, lalu akhirnya setelah panjang kami berbicara, orang tua nggak bisa lagi ngomong gitu ya. Lalu pada saat itu dia ngancemnya gini. Kan pada saat itu saya pinjam pakai uang mama saya cukup banyak ya untuk pekerjaan, untuk nambah-nambah pekerjaan. Tapi karena COVID pada saat itu kerjaan tuh stop gitu. Nah, mama saya juga tahu, orang tua saya juga tahu kalau pekerjaan kami sedang stop, dan saya juga nggak cukup banyak uang, pegang banyak uang gitu. Lalu mama saya bilang gini, orang tua saya bilang gini, kalau 3 hari ya uang itu nggak dikembalikan, pertumpahan darah terjadi. Darahmu udah halal untuk dibunuh, kata orang tua saya. Lalu saya bilang gini, saya ingat firman Tuhan. Saya bilang sama orang tua saya, Ma, Pa, pada saat ini saya nggak punya uang. Kalian pun tahu itu. Saya nggak punya uang. Saya nggak punya cukup uang. Cukup untuk makan aja. Kerjaan semuanya stop, terhenti semuanya. Tapi saya percaya Allah saya Allah yang hidup, Allah saya Allah yang berkuasa. Sekali-sekali Allah saya tidak akan pernah meninggalkan anaknya yang berharap kepadanya. Tidak akan pernah mempermalukan anaknya yang berharap kepadanya. Nggak akan pernah. Saya bilang, Mama harus tahu, kalau sebelum waktu yang disediakan, ternyata uangnya sudah ada, Tuhan sudah sediakan itu, Mama harus tahu, Allah saya Allah yang hidup. Allah saya Allah segala sumber kuasa. Saya bilang gitu, akhirnya saya pulang. Sampai di rumah, saya tutup kamar, saya berdoa, saya ngomong sama Tuhan, saya nangis sama Tuhan. Pada saat itu, saudara, rasanya tidak ada untuk saya berharap itu nggak ada gitu loh. Tetapi saya percaya sama Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Akhirnya saya bilang, Tuhan, tolong saya berdoa sama Tuhan. Satu, saya tetap percaya sama Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, percayalah untuk mendapat kemuliaan Tuhan. Akhirnya saya bilang, saya percaya Tuhan, Engkau akan menyediakan. Engkau tidak akan pernah mempermalukan kami ya Tuhan. Akhirnya
apa yang terjadi besoknya, ya, ada yang nelpon suami, ada yang ngambil material kepada suami. Itu luar biasa. Padahal pada saat itu semua pekerjaan terhenti gitu loh. Bisa-bisanya ada yang minta material. Saya tahu itu semuanya pekerjaan Tuhan. Di situ saya nangis. Saya bilang, Tuhan terima kasih Engkau sudah cukupi. Saat saya baru menerima Yesus, banyak sekali hal-hal yang saya alami. Ya, dan saya tahu Tuhan mau menunjukkan kuasanya. Dia menunjukkan aku loh Allah. Aku loh yang berkuasa gitu loh. Nah, lalu akhirnya saya kasih itu uang ke orang tua saya. Dia masih agak bingung-bingung gitu ya. Lalu besoknya papa saya masih terus menghubungi saya, menelpon saya untuk saya kembali kepada iman kepercayaan saya dulu. Saya bilang saya tetap katakan tidak. Akhirnya suatu ketika kami berdebat. Ya, berdebat. Waktu itu saya juga masih belum bisa menguasai diri ya. Belum bisa berhikmat, terlalu berhikmat juga. Jadi masih suka berdebat gitu sama orang tua. Jadi saya berdebat tentang agama-agama begini-begini. Akhirnya papa saya manas, marah, ngamuk dia. Jadi papa saya bilang, Kak, kau tunggu ya, katanya, kau tunggu di rumah. Semua kamu sama suamimu mati malam ini, katanya. Saya sekarang asa ini, parang saya, pedang saya, katanya. Saya sudah telepon kelompok-kelompok yang saya tak usah sebutkan lah ya, itu aliran-aliran keras ya. Ya itu teman-teman papa saya, dia bilang sudah hubungi mereka dan mau pergi ke rumah saya. Jujur pada saat itu saya takut. Secara manusiawi saya takut. Karena saya tahu jiwa papa saya, ya jiwa bugisnya itu kental banget. Kalau dia bilang kalau dia mau lakukan dia pasti lakukan. Saya tahu banget dia gitu lah. Apalagi saya tahu dari kecil dia orangnya keras banget ya, ngeri gitu. Akhirnya saya datang sama Tuhan. Tuhan, Engkau melihat orang tua saya. Tuhan tolong tenangkan hatinya. Tolong Tuhan, Kau patahkan kuasa iblis yang ingin membuat ia melakukan dosa. Ingin menghancurkan kami. Saya bilang, saya doa dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa. Akhirnya apa yang terjadi? Kami tunggu-tunggu gitu. Rumah dikunci semua nih gitu, pagar semua dikunci. Nggak ada yang terjadi. Saya tahu bahwa kuasa doa itu bekerja. Sehingga papa saya nggak jadi melakukan itu. Hari-hari itu saya tetap percaya sama Tuhan, saya berdoa, saya puasa juga. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tahu Tuhan seperti firman-Mu berkata, Engkau datang membawa pedang, ya kan, memisahkan anak dari orang tua. Saya sudah tahu itu gitu loh. Nah, wajib ya, memang betul orang Kristen tuh, orang percaya itu wajib untuk baca firman Tuhan itu dari Kejadian sampai Wahyu, karena memang itu kuat banget gitu loh untuk menguatkan iman kita gitu loh. Akhirnya karena saya sudah baca, saya mengerti firman Tuhan, wah saya ngerti gitu loh bahwa mengikut Yesus itu memikul salib, ada harga yang harus saya bayar. Nah, firman Tuhan itu betul hidup terjadi dalam hidup saya. Firman Tuhan itu diperhadapkan kepada saya. Akhirnya saya bilang, Tuhan, saya tahu walaupun orang tua saya meninggalkan saya, Engkau menyambut saya. Tuhan, saya bilang, pertama Tuhan, tolong. Saya saat itu Kak, puasa sampai berbulan-bulan saya puasa. Saya minta kuasa Tuhan untuk menjamah orang tua saya. Saya bilang, Tuhan, saya percaya kuasa-Mu. Saya minta pertama-tama Tuhan, pulihkan dulu keluarga saya. Setelah itu Tuhan, tolong selamatkan mereka. Seperti firman berkata, satu orang bertobat, maka seisi rumahnya pun akan diselamatkan. Saya percaya firman Tuhan akan digenapi dalam hidup saya. Saya tetap percaya itu. Akhirnya, setelah 4 bulan, ya, mereka tahu saya sedang jadi Kristus, pengikut Kristus. Akhirnya, keluarga saya dipulihkan. Dan keluarga saya dipulihkan itu, dahsyat sekali gitu loh. Cara Tuhan itu membuat saya itu pulih sama keluarga. Pertama, Tuhan buat gini, kayak mama saya sakit, terus papa saya sakit. Nah, waktu mama saya sakit, kan abang saya kan di luar kota ya, adik saya juga nggak bisa diandalin. Yang diandalin itu pasti saya gitu loh. Akhirnya kalau mama yang sakit, orang tua sakit, pasti saya yang bawa gitu loh. Akhirnya pada saat itu orang tua saya sakit. Nah, sebelum sakit, saya itu terus-terus datang. Saya nggak mau gitu loh, walaupun saya sudah nggak dianggap anak, tetapi saya nggak mau datang. Saya nggak mau gitu. Saya udah tahu konsekuensinya gitu loh. Mereka kan nggak tahu gitu. Oh maaf, tunggu ya. Iya baik saudaraku, masih kita dengarkan ya. Maaf Kak, saya lupa. Nggak apa-apa sayang. Oh buka pintu ya. Selanjutnya iya, saya kunci pintu tadi, ada anak saya masuk. Iya. Sampai mana tadi ya? Ya terus akhirnya lalu, kamu nyamperin ibu yang sakit. Kalau yang sebelum sakit, kan saya biasanya kan kebanyakan orang ya, kebanyakan pasti kalau udah diusir dari rumah dan diancam mau dibunuh, pasti nggak berani dia datang ke rumah, betul nggak? Sudah. Datang ke rumah betul. Di pangkung, dibunuh gue gitu loh.
Tapi Iya, saya betul, enggak betul. gitu loh. Saya percaya kuasa Tuhan itu menyertai saya. Saya sudah diberi Roh Kudus. Untuk apa saya takut? Kuasa yang ada di dalam diri saya lebih besar daripada kuasa yang ada di luar, saya bilang. Amin. Kalau saya nggak datang, malah kapan saya bisa dipulihkan? Saya harus saya harus merendahkan diri saya gitu loh. Akhirnya saya datang, walaupun saat saya datang, ada sih pikiran bagaimana nih kalau saya diingat, tapi tetap saya datang. Sampai di rumah saya dicuekin. Mama saya bilang, ngapa kau datang ke rumah nih? Ngapa kau datang ke rumah aku? Katanya bilang gitu. Kau bukan anakku lagi katanya. Keluar kau dari rumah nih katanya, diusir saya. Saya mau salam aja ditepis tangan saya. Kayak najis banget saya tuh disentuh sama dia, najis gitu. Akhirnya udah saya bilang nggak apa-apa Ma, saya kangen sama Mama, saya rindu sama Mama, saya bilang. Saya simpan, saya bawa kue, saya bawa buah, saya simpan aja, habis begitu lagi. Dia tetap begitu sampai berbulan-bulan itu ya, tapi saya tetap terus datang. Walaupun Mama saya begitu. Akhirnya waktu sakit, saya di telepon adik saya, Mama sakit, saya datang ke sana. Mama sakit, udah lama. Janganlah Mama keraskan hati Mama, Papa juga jangan keraskan hati. Ya, iman orang itu nggak bisa dipaksa. Kalau saya ini diajak suami saya, dengan kejadian seperti ini pasti saya tinggalkan gitu loh. Tapi ini Tuhan yang menangkap saya nggak bisa berkata apa-apa kalau Tuhan yang tangkap gitu loh. Nah, walaupun saya sudah menjadi orang Kristen ya, nggak bisa menghubungkan status saya, tidak bisa mengubah status saya gitu loh. Mama tetap mama saya tetap anak dari orang tua saya bilang gitu. Akhirnya saya bilang, ya udah Mah, ayo kita ke rumah sakit. Pergi ke rumah sakit, saya urus mama saya. Nah, akhirnya mama sembuh. Dan situ mulai hubungan baik. Dan saya juga selalu menghubungi mereka dan datangi mereka. Lalu sempat suatu saat, papa saya sakit tuh. Papa saya sakit, dia diare, udah berapa hari diare. Satu hari itu sampai udah puluhan kali, mukanya udah pucat, dan dia juga lambung, gak bisa makan. Dan saya bilang, wah ini gak bisa, ini udah harus pergi ke rumah sakit, Pak, saya bilang gitu. Nah, pada saat itu, saya mau bawa mama saya belanja, gitu kan. Terus papa saya bilang, ini saya masih minum obat herbal, tunggu obat herbalnya berfungsi dulu lah, katanya gitu. Nah, lalu dalam perjalanan saya bawa mama saya belanja, timbul di hati saya, doakan bapakmu, gitu. Nah, lalu saya bilang, lah mau doain bapak saya gitu loh, bener nggak nih? Ini keluarga saya aja baru dipulihkan, nanti saya bilang mau mendoain dia, langsung saya dipukul lagi gitu kan. Lalu udah sampai ke rumah, saya bilang, udah selesai nemenin mama saya belanja, sampai ke rumah saya bilang, Pak, ayolah Pak ke rumah sakit, saya bilang. Tapi bapak saya masih nggak mau. Lalu saya pulang ke rumah saya. Pada saat itu kebetulan di rumah orang tua itu mau ada acara akikahnya anak abang saya. Lalu saya pulang dah ke rumah, tidur di rumah. Pas malam saya tidur itu muncul lagi di hati saya, doakan bapakmu. Lalu saya masih kompromi gitu loh. Ini benar nggak sih suara Tuhan gitu loh? Benar nggak nih suara Roh Kudus gitu loh? Saya masih kompromi, saya masih takut gitu loh. Akhirnya besoknya saya datang lagi, jemput mama saya belanja lagi. Nah, papa saya masih keadaan gitu. Pak, saya bilang, udahlah ke rumah sakit lah. Maklum lah orang tua tuh nggak ngerepotin anak gitu ya. Saya bilang, udah ini pergi sama adik, saya bilang gitu. Akhirnya saya bawa mama saya belanja sampai pulang lagi ke rumah. Papa saya masih lagi nggak pergi. Akhirnya saya bilang, udahlah Pak, kalau seandainya hari ini masih nggak ini, malam Papa ke rumah sakit. Iya, katanya gitu. Nah, saya pulang. Nah, saya saat masih di teras depan rumah mama, saya pakai sendal, muncul lagi tuh di hati nurani saya, doakan bapakmu gitu. Aduh, saya bilang, ya Tuhan, kalau ini kehendak Engkau, sembuhkan Tuhan. Karena saya takut kalau saya berdoa ternyata nggak sembuh, saya malu gitu loh. Akhirnya saya masuk lagi ke dalam, saya datang, duduk, ngomong pelan-pelan. Saya bilang, Pak, gimana sih Pak daerah yang sakit? Ini lemes banget nih papa saya. Dia tunjukkan perutnya sakit. Ya ngomong aja udah susah. Katanya gitu. Saya lihat dulu nih di sekeliling ada nggak palu, ada nggak pentongan-pentongan, takutnya nanti saya bilang mau doain saya dipukul lagi gitu kan. Ya, udah saya lihat aman nggak ada apa-apa, baru saya ngomong, Pak mau nggak saya doain? Terus papa saya bilang, iya gitu. Wah, dalam hati saya luar biasa nih. Saya bilang, tapi saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam iman kepercayaan saya, Papa mau? Saya bilang gitu. Iya, katanya gitu. Saya bilang gitu, luar biasa ini. Akhirnya saya nggak lama berdoa, nggak nyampe 5 menit juga saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya, udah, saya bilang, Papa sudah sembuh. Saya bilang, di dalam nama Tuhan Yesus, Papa udah sembuh. Saya bilang. Saya pulang, akhirnya saya pulang, belum sampai di rumah, udah bunyi nih telepon. Akhirnya, saya ditelepon adik. Kak, kenapa? Itu Papa udah sembuh katanya. Hah? Iya, udah pink lagi mukanya, udah merah lagi mukanya, enggak pucat lagi katanya. Udah cabut-cabut rumput di depan katanya. Hah? Saya bilang, karena kan di rumah kan mau ada acara, jadi dia cabut-cabut rumput biar bersih kita. Saya bilang luar biasa. Akhirnya saya pergi tuh ke rumah mama saya. Saya lihat dia udah segar, Pak udah segar. Iya, udah sehat, katanya bilang tuh. Wah, luar biasa, saya bilang gitu. Akhirnya saya pulang, saya merasakan di situ kuasa Tuhan itu luar biasa gitu loh.
Kalau kita minta dengan iman gitu loh, kuasa Tuhan itu benar-benar bekerja gitu loh. Nah, saya bilang sama papa saya, ini yang nyembuhkan papa itu Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Dia cuma diam aja. Nah, lalu singkat cerita, pada saat saya diterima, udah pada tahu nih saya menjadi orang Kristen, mantan suami yang dulu juga tahu, keluarga mantan suami juga tahu. Lalu pada saat itu ya, saya lagi mengikuti pengajaran di gereja. Lalu ditelepon sama kakeknya anak nih, papanya apa ya, mantan mertua ya, mantan bapak mertua. Jadi dia telepon saya, dia bilang mau jemput cucunya gitu, mau jemput anak saya itu. Dia bilang mau bawa nginep semalam aja. Ya udah, saya nggak ada pikiran yang enggak gitu kan, saya lepasin aja. Nah, besoknya lagi kok anak ini nggak balik-balik ya gitu. Saya telepon papanya, saya telepon kakeknya nggak ngangkat-ngangkat sampai 3 hari. Setelah 3 hari, barulah mereka telepon saya dan katanya mau datang ke rumah. Mereka datang ke rumah tanpa membawa anak saya gitu loh. Saya bilang, loh, ini Zaki kemana? Saya bilang, enggak, dia di rumah dulu. Saya mau ngomong dulu, kami mau ngomong dulu. Jadi mantan suami itu bawa kedua orang tuanya sama pamannya polisi bawa ke rumah. Lalu saya bilang gini, saya bilang, ngapain nih rame-rame ke rumah gitu loh. Lalu saya bilang, gini kan kamu kan sudah menjadi orang Kristen sekarang. Jadi jangan bawa anak saya katanya. Ya, jadi biar Jaki tuh sama saya aja katanya gitu. Nggak usah sama kamu lagi. Saya nggak mau anak saya nanti terkontaminasi dengan kamu katanya, dengan imanmu katanya gitu. Saya nggak mau anak saya masuk neraka. Saya nggak mau anak saya nggak diselamatkan. Waduh, saya bilang. Akhirnya pada saat itu saya bilang, ya udah, kamu terserah. Dia bilang mau mau apa ke pengadilan, mau ke hak Mau banding. Saya bilang, ya udah, mau banding. Kamu terserah. Dia bilang mau. Nah, akhirnya ya udah. Saya bilang, ya udah, kalau kamu mau banding terserah, saya bilang. Tapi anak itu kembaliin dulu dong ke saya sampai putusan di hakim, saya bilang gitu. Karena kan anak ini sekolah gitu loh. Dia sekolah sama saya gitu loh. Akhirnya anak itu nggak sekolah, Kak, bayangin. Akhirnya stop dia sekolah gara-gara masalah itu. Kan egois tuh kayak gitu. Nah, saya bilang, nggak apa-apa lah kalau seandainya memang nanti ternyata kamu yang menang, nggak apa-apa, saya bilang. Tapi tunggu dulu putusnya, saya bilang. Anak ini sekolah dulu, biar dia sekolah dulu, nggak putus sekolahnya. Tapi ya gitu, egois. Akhirnya anak itu nggak ketemu sampai sama saya berbulan-bulan, Kak. Bayangin, saya dari anak itu umur 1 tahun lebih, ayahnya itu udah ngelihat dia itu jarang. Setahun ada juga 2 apa 3 kali aja ngelihat anaknya. Waktu anak tuh sakit, ya anak tuh sering sakit ya. Kalau sakit itu malam-malam ya, kayak stick gitu ya. Setiap subuh jam 1 malam, Kak, saya bawa ke rumah sakit. Saya telepon ayahnya nggak peduli. Tetapi saya bilang, kenapa setelah saya karena masalah agama, kamu putuskan hubungan saya sama anak saya. Kamu tahu dong perasaan saya, selama ini saya nggak pernah pisah sama anak saya. Kami tidur sama-sama terus, saya bilang gitu. Kamu nggak bisa dong seperti memotong batang pisang, saya bilang gitu, memisahkan hubungan orang tua anak sama ibunya. Nggak bisa gitu dong, mana hati nurani kalian, saya bilang gitu. Tapi mereka masih tetap nggak ini, dan keluarga saya pun masih membela mereka gitu loh. Lalu kemudian datanglah itu surat pengadilan. Datang surat pengadilan, 1-2 kali sudah mulai sidang. Saya ngambil pengacara pada saat itu. Saya bilang, saya berdoa, saya puasa, saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, kalau Engkau ada di pihakku, siapa yang melawan aku? Aku percaya, Tuhan, aku pasti menang gitu loh. Nah, lalu udah berapa bulan setelah saya berpisah sama anak ya, saya nggak bisa ketemu. Nah, pada saat itu saya telepon adik saya. Saya bilang, Dek, tolong dong, ini betulin listrik di rumah kakak, minta tolong. Nah, karena adik saya kan bisa listrik gitu kan. Terus adik saya bilang, saya di rumah mama, Kak, katanya gitu. Oh, ya udahlah, saya bilang kan. Lalu dia ini kayaknya adik saya ini lupa matiin handphonenya. Saya dengar di rumah mama saya itu ada suara anak saya gitu loh. Saya bilang, ini kayaknya anak saya nih ada di rumah orang tua saya nih gitu. Saya langsung ngebut, saya pakai motor ngebut ke rumah mama saya. Datang di sana betul. Ada kakeknya dari mantan suami itu, mantan mertua itu ada di rumah orang tua saya, bawa anak saya di sana. Saya nangis, saya mau peluk anak saya. Dilala apa yang terjadi? Anak itu nggak mau ketemu saya, nggak mau peluk saya. Dia langsung pergi menghindar. Dia bilang, nggak, Zaki takut, mama tuh orang Kristen katanya gitu. Bayangin, anak itu saya urus dari kecil nggak pernah pisah sama saya. Cuma karena berapa bulan pisah sama saya, didoktrin seperti itu. Anak saya didoktrin yang enggak tentang ibunya, coba. Saya nangis gitu. Sempat ada beberapa sekitar 30 menit saya menenangkan diri dulu. Akhirnya saya bujuk dia, saya ajak dia ngomong, akhirnya dia mau. Kami ngomong berdua. Saya bilang, Nak, kenapa kamu seperti ini? Ini mamamu loh, saya bilang, ngomong-ngomong panjang lebar sama dia.
Terus dia bilang gini, "Ma, sebenarnya Zaki itu mau mah pulang sama mama. Waktu sudah nginep satu malam, Zaki bilang sama kakek sama ayah, Zaki mau pulang antar Zaki. Tapi mereka bilang, nggak usah pulang, nggak usah pulang-pulang lagi. Mamamu sudah orang Kristen," katanya gitu. Wah, saya bilang, ini anak ini udah didoktrin nih. Saya bilang, Tuhan, kalau saya ambil lagi ini anak, saya doktrin lagi dengan doktrin yang ini, rusak anak saya gitu loh. Apakah seegois ini kah saya gitu loh. Akhirnya saya pulang, akhirnya bisa aja pada saat itu saya langsung bawa anak itu pulang gitu loh. Saya ngomong sama orang tua saya, sama mantan mertua juga. Saya bilang, apa hak kalian mau ambil anak saya? Enggak, kalian enggak punya hak, saya bilang gitu. Kalian tahu bagaimana susahnya saya merawat dia. Betapa berjuangnya saya merawat dia, saya bilang gitu. Saya bisa aja bawa anak ini pulang sekarang. Tetapi saya enggak seegois itu, saya bilang. Saya enggak seegois kalian, saya bilang gitu. Saya pulang, akhirnya setelah sidang berikutnya, sebelum sidang besoknya saya berdoa malamnya. Saya berdoa, tiba-tiba muncul di hati saya. Seperti Roh Kudus mengatakan bahwa ini tuh nggak benar. Yang saya lakukan itu nggak benar. Saya nggak perlu melawan gitu, walaupun saya bisa menang. Dari berkas-berkas yang ada, dari data-data yang ada, dari hukum ya, anak itu belum 12 tahun itu masih hak saya gitu loh. Hak asuhnya masih di tangan saya. Saya bisa aja menang. Tetapi pada saat itu saya dibawa ke pengadilan agama Islam. Padahal pada saat itu saya juga sudah orang Kristen ya, secara hukum nggak bisa, beda agama itu nggak bisa dibawa ke pengadilan agama, harus ke pengadilan negeri gitu. Tapi saya nggak mau melawan, saya ikut perkataan Tuhan gitu loh. Kalau saya saja yang sudah terlahir dari kecil, ya, yang tidak mungkin mengenal keselamatan itu, Tuhan selamatkan saya. Kalau Tuhan mau selamatkan anak saya nggak perlu capek-capek deh, gitu loh. Saya cukup mendoakan saja, gitu. Akhirnya Tuhan itu nggak senang gitu loh, nggak senang untuk berdebat, Tuhan nggak senang untuk berlawan gitu. Akhirnya saya pas sampai di persidangan saya bilang ke hakim yang mulia, saya bilang, saya sekarang putus, saya cabut kuasa hukum saya serahkan hak asuh anak ini kepada ayahnya. Saya percaya kalau Tuhan mau selamatkan anak ini, Tuhan bisa selamatkan anak ini seperti saya bilang gitu. Begitu juga saya bilang sama ayahnya. Nah, lalu kemudian kita punya perjanjian, jadi anak itu kalau libur bisa sama saya gitu. Nah, setelah itu saya masih bisa nih ketemu anak saya. Tetapi setelah 6 bulan terakhir ini, setengah tahun ini, saya nggak bisa lagi ketemu anak saya. Saya nggak tahu apa masalahnya, dia nggak mau ketemukan saya sama anak saya. Saya nelpon pun kadang nggak diangkat, gitu. Nggak pernah diangkat. Nah, saya pernah juga ke rumahnya, tapi nggak dibuka pintu, gitu. Ya udahlah, saya bilang, pada saat itu jujur saya sedih, ya. Saya nangis, saya bilang, saya cuma minta kekuatan sama Tuhan. Tuhan, tolong tenangkan hati saya. Tolong hibur hati saya yang rindu akan anak saya ini. Saya rindu sama dia. Gitu loh. Tolong Tuhan, saya bilang, tenangkan hati saya. Kuatkan saya untuk menerima ini. Akhirnya, setelah saya doa, saya mendapatkan kekuatan yang baru. Saya doktrin diri saya sendiri. Saya bilang, Ma, anakmu ada kok. Anakmu masih ada di dunia ini kok. Nanti kalau dia sudah besar, dia sudah bisa berpikir sendiri, ya. Nanti Tuhan atur. Nanti dia bisa datang, dia yang mencari saya. Gitu. Jadi sekarang saya lebih fokus sama Tuhan aja. Gitu. Saya nggak mau lagi berperang argumen sama ayahnya segala macam. Saya nggak mau. Tuhan nggak menghendaki itu. Lalu banyak sekali yang saya alami bersama Tuhan, Kak. Ya, firman Tuhan tuh banyak sekali menguatkan saya. Banyak sekali mengubah hidup saya alami bersama Tuhan, Kak. Suara ya. Firman Tuhan tuh banyak sekali menguatkan saya. Banyak sekali mengubah hidup saya alami. Ya. Akhirnya, haleluya. Iya, banyak perubahan gitu Kak. Setelah saya membaca firman Tuhan, saya merasa firman Tuhan itu mengilhami saya, menginsafi saya gitu loh Kak. Merubah hidup saya. Yang dulunya hidup saya penuh dengan kepahitan gitu ya. Waktu saya, itu yang paling penting ya. Yang paling penting ya, kepahitan, akar kepahitan dan kekecewaan yang ada di dalam diri kita sewaktu kamu kecil, broken heart, broken home, ya. Itu yang paling penting ya. Benar nggak? Benar. Akhirnya Tuhan itulah yang hapuskan segala selubung di dalam hati kita, rasa sakit, rasa kecewa, rasa broken, yang pasti itulah yang Tuhan ambil. Walaupun sekarang masalah baru terjadi, bagaimana kamu dipisahkan dari anak. Jadi totalnya udah berapa bulan? 6 bulan ini ya? 6 bulan ini nggak ketemu. Haleluya. Kamu kok mirip sekali ya ceritanya sama saya ya, agak-agak mirip. Kakak dulu hilang anak 4 tahun setengah. Wah, ya.
4 tahun setengah. Makanya tadi kakak di bawah pun mendengar, kok Tuhan, kenapa anak ini mirip sekali ceritanya dengan saya Tuhan. Ya kadang-kadang hidup itu memang mempunyai cloning, ya, cloning dalam muka, cloning dalam pengalaman hidup. Bagaimana dulu kamu tadi bilang, saya tuh dulu sebelum mengenal Tuhan sudah biasa kak ngobrol sama hal-hal gaib. Kalau kamu dengarkan kesaksian saya yang pernah saya kirim, sama ceritanya kan. Saya juga dengan hal-hal yang gaib biasa aja. Jadi saya pikir waktu Tuhan berbicara kepada saya itu setan gitu, hal gaib. Tapi kok beda ya gitu ya. Tapi kok beda sih yang ini ya gitu. Ya dahsyat sekali Emma. Jadi yang satu kakak sangat ingin tahu bagaimana dengan kehidupan rohani suami saat ini setelah akhirnya bicaranya ini kan kamu pribadi ya, kamu pribadi. Nah, kamu tadi tidak singgung, makanya kakak tanya, bagaimana kehidupan rohani suami? Karena suami ini hanya Kristen, satu. Dan kedua, sempat menjadi mu'alaf. Bagaimana kehidupan suami saat ini? Apakah dia pernah dibaptis kembali? Ya, waktu saya dibaptis, suami juga ikut dibaptis. Haleluya. Sama-sama kami Puji dibaptis. Tuhan. Haleluya. Ya, kan dia sempat menyangkal. Iya, betul. Ya. Harus baca. Akhirnya dia tuh melihat saya baca Alkitab terus, dia pun ikut. Sama ini dia bilang saya nggak pernah puluhan tahun dia bilang ya hidup menjadi orang Kristen, nggak pernah baca Alkitab sampai dari awal sampai akhir, cuma dengar dari gereja aja katanya gitu. Dengar dari pendeta ngomong. Dari pendeta aja ngomong. Akhirnya setelah melihat saya itu hari-hari baca Alkitab, dia pun baca Alkitab juga gitu. Puji Tuhan sekarang suami saya itu ikut melayani dan dia tuh ya luar biasa suami itu. Dan dia hari-hari itu selalu, ini kesaksian ya, dia tuh ambil puasa terus dan selalu jujur ya, ini kamar tuh kadang dia tuh ada pisah sama saya karena memang itu sudah menjadi kamar ruang kudus dia gitu. Itu luar biasa sekali gitu loh. Kakak mau tanya umur anakmu berapa tahun? Yang terpisah, 11 tahun cukup besar ya untuk tiba-tiba melihat TikTok, tiba-tiba melihat YouTube. Tadi kakak terbesit seperti ini, Dek. Kamu rindu sekali sama anakmu, dan kakak percaya dia pun rindu sama kamu. Dia nggak bisa ketemu sama kamu, karena dia masih kecil, dia nggak tahu caranya untuk memberontak mau ketemu sama ibunya yang melahirkannya, ibunya yang bersusah payah waktu dia bayi. Umur 11 tahun sudah main handphone sayang, dia sudah lihat TikTok, ya kan? Dia sudah lihat YouTube, karena itulah hiburannya. Kakak percaya dengan kamu bersaksi banyak di YouTube, dan kakak percaya banyak potongan-potongan nanti yang akan orang pelintirkan hal yang negatif ataupun yang tidak. Itu tanpa sengaja Tuhan celikan matanya. Kakak kakak berharap kamu bersama suami dan anak yang kedua berpegang tangan terus mendoakan anak. Karena waktunya Tuhan itu waktunya dahsyat sekali. Bagaimana dulu kakak begitu rindu sampai-sampai nggak tahu lagi mau ngapain. Sampai-sampai melepaskan tangan Tuhan waktu kakak kehilangan anak. Ya, tapi kakak percaya kamu punya belahan jiwa yang Tuhan sudah siapkan. Amin. Suami yang akhirnya menjadi penopang hidupmu. Bagaimana kamu mendoakan bapakmu dan dia tidak menolak. Itu sesuatu yang luar biasa. Tetaplah berpegang tangan, pegang tangan sama suami ya, sama anak. Walaupun anak masih bayi sayang, tetap. Walau dia sedang tidur, tetap pegang tangannya. Ya, misalnya anak lagi tidur, kamu mau bermesbah, bawa dia di dalam tengah-tengah kamu doa dengan suami. Sekarang udah besar, udah 4 tahun lebih. Oh iya, udah 4 tahun ya. Ya terkadang 4, betul. Nah 4 tahun kan kadang-kadang juga ngantuk ya ngikut kita doa. Nggak apa-apa, biarkan dia. Karena anak-anak itu mendengar. Haleluya. Yes, anak saya semenjak saya sudah mengikut Yesus, kami pagi-pagi kan ibadah bersama satu keluarga, malam juga ibadah juga. Gitu. Dia ikut. Nanti malam tuh saya suruh dia berdoa. Dia pandai kayak doa syafaat. 15 menit dia berdoa sendiri. Apa-apa jadi doanya Tuhan Yesus. Tadi namanya Tito ya. Tadi Tito makan ini, pakai sayur ini. Terus Tito nonton, terus Tito main ikan. Macam-macam diceritakannya keseharian satu hari. Lalu dibilang, Tuhan berkati kakak ya, berkati papa, berkati nenek. Semua disebutnya satu-satu. Saya bilang, saya nunggunya aja lama. Lah kapan dia bilang mau tidurnya nih, banyak banget dia cerita. Jadi saya melihat di situ, anak ini memang kalau dulu saya bilang sebelum saya menerima Yesus, saya mau buat anak ini menjadi anak yang sukses. Tetapi setelah saya menerima Yesus, saya mau anak ini menjadi hamba Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, Adek, lantas bagaimana sekarang hubungan kamu dengan ayah dan ibu dan adik dan kakak kamu? Karena akhirnya bersih tegang dalam arti perebutan anak ya, ikut-ikutan kan mereka dalam arti ya pasti mereka lebih berkubu kepada di sana. Ya. Akhirnya sekarang itu setelah karena orang tua melihat anak saya ini nggak diketemukan lagi sama saya, padahal saya udah serahkan hak asuh sama mereka, orang tua saya pun akhirnya marah juga sama mereka.
Dia bilang, Oh. nyesel saya dulu, kata papa saya, nyesel saya itu. Maksud saya juga nggak begitu sebenarnya, biar Jaki itu nggak ikut-ikutan agamamu aja katanya gitu. Tapi kalau kayak gini salah nih mereka nih kan. Akhirnya papa saya pun marah sama mantan suami gitu. Iya, Marahin, membela saya lah gitu. iya, Saya bilang, ya udahlah Pak, saya bilang udah terjadi, mau gimana lagi, kita nggak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Saya bilang yang penting kita bisa mengubah hidup kita ke depannya lebih baik. Saya bilang saya nggak mau lagi ada ribut-ribut. Saya bilang nggak mau, saya ya udahlah, saya bilang Tuhan tuh nggak suka kita ribut-ribut. Tuhan tuh mau kita mengasihi. Yes. Jadi Ya, saudara. Ya sayang, terus. Ya, waktu saya. Anu sayang. Gimana? Emma, mohon maaf sebentar. Di sini, di bawah ini banyak saudara-saudara kita Muslim yang sedang banyak bertengkar di bawah. Luar biasa saudara-saudara kesaksian ibu ini, semoga dapat menjadi berkat bagi kita. Kita akan semakin kuat di dalam Tuhan, semakin kokoh di dalam Tuhan, dan percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan ibu ini saat ini sedang belajar teologi, dan semoga dapat dipakai Tuhan lebih lagi untuk melayani di ladangnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.